Halo, kembali berjumpa dengan kami. Saya Hartsmino Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, kita amati di Timur Tengah ini ya, sementara ini mereda karena setelah Iran katanya melakukan serangan balasan, ya mereka mencukupkan, cukup anggap balasan itu. Tapi yang orang khawatir itu adalah sikap dari Netanyahu gitu, yang dia tetap ngotot akan melakukan serangan balasan. Dan PBB juga mengkhawatirkan kalau kemudian situs nuklir dari Iran yang diserang oleh Israel ini kan bisa jadi ya perang dunia ketiga, itu tidak terhindarkan. Dan dampaknya terasa di Indonesia hari ini rupiah sudah tembus di atas 16.000 gitu ya. Harga minyak juga ini diperkirakan juga akan pasaran dunia udah meningkat itu, Bung Rocky. Itu menarik. Sementara di dalam negeri situasinya kelihatannya soal perkoalisian tidak seperti yang diharapkan, seperti yang dibayangkan oleh Pak Prabowo, semua bisa ditarik ke dalam kubunya gitu ya. Sampai sekarang dengan Ibu Megawati belum bertemu. Bahkan kemarin Pak Surya Paloh yang katanya akan hadir dalam halal bihalalnya Golkar ternyata tidak hadir, alasannya berhalangan. Ini menarik loh kita lihat dua hal ini dari sisi global dan juga domestiknya. Ya, kita mulai tadi betul tadi Netanyahu, kalau kita lihat watak Netanyahu, dia selalu ambil prinsip civis pacem para bellum. Mhm. Jika ingin damai, bersiaplah untuk perang. Itu udah semacam doktrin di dalam kabinetnya Netanyahu tuh. Jadi potensi dia untuk retaliasi, menyerang balik itu ada tuh. Tapi mungkin pertimbangannya bukan lagi soal hak mempertahankan diri atau hak untuk membalas dendam, tetapi dia mungkin akan ubah itu untuk mempersoalkan potensi Iran itu mempersiapkan kekuatan setelah drone-drone-nya itu diuji coba 500 ratusan ribu drone di kawasan Israel tuh. Yaitu eh, eh, dugaan bahwa Iran sudah menyiapkan perang uranium, perang nuklir itu. Dia punya nuklir. Ya memang kalau kita baca banyak analisis memang Dewan Atom atau Dewan Nuklir PBB nggak bisa punya akses ke Iran itu untuk melihat perkembangan apa namanya pengayaan proliferasi eh, nuklir di situ kan. Mhm. Jadi tetap kelihatannya Netanyahu akan pakai dalil itu bahwa Iran tidak mau diperiksa bahwa dia sedang melakukan pengayaan nuklir yang bertentangan dengan treaty internasional ya apa namanya itu NPT apa Non Proliferation Treaty itu. Ya. Jadi dengan mudah sebetulnya ketegangan di Timur Tengah itu kita bayangkan potensial untuk berlangsung terus. Mhm. Dan kenyataan itu yang menunjukkan bahwa semua ekonomi akan terganggu, harga minyak pasti akan naik, dan apalagi kalau kita lihat Timur Tengah itu kan tetap bagi Indonesia itu juga ekspor perdagangan komoditas kita kan lewat lautan Teluk Suez segala macam, Ya. sama seperti kedudukan Indonesia kalau berdagang dengan Amerika, Jepang, Cina itu masih lewat Pacific Basin itu. Jadi tetap bagi Indonesia itu rentan, dan kerentanan itu justru akan terlihat ketika Indonesia berupaya untuk membangun ekonomi dalam suasana damai, tetapi kondisi global tidak akan ada dalam prediksi yang kita bayangkan bahwa akan ada security untuk menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu. Soal kurs, soal perdagangan komoditi, soal bahan bakar juga yang pasti minyak mentah kita akan naik karena Iran pasti akan diembargo oleh Amerika tuh. Jadi hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa ketegangan politik masih akan berlangsung di wilayah Eropa dengan impact yang sangat kuat pada Indonesia karena sistem komoditas dan sistem finansial yang makin terbuka. Demikian juga potensi melemahnya Cina karena harus bersiap-siap membiayai perang atau dalam proksi di Eropa, dan karena itu permintaan Cina dari Indonesia pasti menurun kan. Jadi Mhm. Indonesia betul-betul ada dalam kesulitan nanti itu. Walaupun ya kita orang muslim ya kita punya daya tarik, iya, tetapi fakta bahwa Indonesia ada dalam era pergaulan global itu artinya semua peristiwa dunia akan berimpact pada Indonesia, dan Indonesia ada dalam potensi untuk mengalami kebangkrutan. Walaupun sering dikatakan bahwa ya rasio utang kita baru 35% terhadap PDB, iya, tetapi daya beli kita juga menurun dan disparitasnya meninggi justru. Ya, nah, oke. Nah, saya kira itu juga berkaitan begini ya, katakanlah situasinya sekarang ini ya, kita menunggu, semua orang menunggu putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi ya. Apakah kemudian kalau Pak Prabowo, bagaimana putusan sesungguhnya? Jadi Mahkamah Konstitusi akhirnya juga membaca perkembangan global Ya, ini kan.
Jadi Ya. tiba-tiba ada variabel yang masuk minggu ini yang nggak ada sebelumnya di debat Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah akan melihat kalau kekuatan demokrasi ini memburuk akibat cawe-cawe Jokowi, maka Hmm. Indonesia makin terjebak akibat terseret di dalam kesulitan ekonomi menjelang potensi perang dunia ketiga, kira-kira begitu Ya, ya, jalan ya. pikiran Mahkamah Konstitusi. Jadi tetap itu akhirnya kita mesti bayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi juga berpikir kalau mereka menghasilkan keputusan yang tidak produktif untuk membenahi demokrasi, maka Indonesia semakin terjebak. Nah, ini poin bagus juga sebetulnya kita ajukan soal ini pada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa ada masalah global yang harusnya mempercepat pemulihan akal sehat mahkamah. Kira-kira begitu gampangnya itu. Ya, ya. Ya, oke. Nah, kan kalau kita seperti saya singgung tadi, kelihatannya kan ini Pak, kalau semangatnya Pak Prabowo tentu saja ingin merangkul semua kekuatan, dan Ya, kita bisa membaca bahwa dari mereka ngebetnya mereka untuk menarik PDIP ke pemerintahan itu karena mereka paham sekali bahwa ke depan itu bukan Jokowi yang penting, tapi justru PDIP kan itu. Tetapi PDIP kelihatannya ini pertimbangannya juga tidak sederhana masuk dalam kabinet karena mereka punya kalkulasi sendiri, termasuk yang kalau tadi Anda sebut retaliasi ke mana, dari Israel ke Iran, ini ada ke Ibu Mega ke Pak Jokowi kan begitu. nah, kita mulai berpikir secara lebih strategis ya. Ya. Tentu Ibu Mega menghitung, ya kalau cuma DPR ya nggak ada gunanya. Hmm. Jadi Ibu Mega kira-kira berpikir pembuktian bahwa PDIP memerlukan, Prabowo memerlukan PDIP dalam pemerintahannya, mesti juga tercermin di dalam koalisi, misalnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI bahkan tuh. Kan Hmm. mesti ada semacam patokan bahwa oke, itu ada kerjasama tuh, bukan segera di kabinet yang Hmm. bisa di reshuffle. Tetapi bagi PDIP dia juga tahu bahwa dia punya kesempatan untuk membangun politik baru dengan kekuatan-kekuatan daerah tuh, misalnya Gubernur DKI misalnya, atau Gubernur Manado, Sulawesi Utara. Jadi banyak hal yang akhirnya mesti dihitung detailnya secara Hmm. deskriptif itu. Apa keuntungan PDIP kalau bergabung dengan Prabowo? Kabinet, ya kalau di kabinet ya PDIP minim lah itu, Hmm. tenggelam dia dengan koalisi itu. Kalau di DPR ya DPR bagaimanapun speaker penting sebagai ketua. Tetapi yang real kan politik yang menguasai sumber daya di daerah Hmm. kan, Ya. yang akan dimanfaatkan oleh PDIP untuk regain di 2029. Jadi kita mulai menghitung bahwa pendekatan-pendekatan Prabowo dan Ibu Mega itu juga harus dilihat dalam konteks pengaturan ulang kekuasaan-kekuasaan di antara mereka berdua di wilayah-wilayah strategis Indonesia, terutama provinsi-provinsi strategis. Ya. DKI terutama. Ya. Dan ini kan ada kesan memang bagi Pak Prabowo, katakan kalau nanti ditetapkan jadi presiden, ada ketidaklegaan ya Bung Rocky, karena biasanya begitu orang terpilih menjadi presiden itu ya dialah yang akan mengendalikan semua pemerintahan, dialah yang akan menjadi ketua koalisi dari partai-partai yang mengusung mereka. Tapi dalam kasus ini kan dia masih dibayang-bayangi ada oleh Pak Jokowi, kemudian juga dibayang-bayangi oleh Golkar yang merasa bahwa perannya sangat besar dalam memenangkan Pak Prabowo dan jumlah kursinya di parlemen lebih besar kan. Saya kira ini yang menimbulkan, saya kira di kalangan internal Gerindra juga ketidaklegaan gitu. Saya kira kita bisa mengintip misalnya pembicaraan-pembicaraan samar-samar, tapi makin lama makin jelas bahwa Gerindra juga mulai masuk pada upaya untuk membayangkan psikologi kabinet ke depan bagaimana. Ya, ya, ya. Itu Ibu Mega pasti merasa iya saya mau bantu, tapi kalau ada Gibran di situ sama seperti ada Jokowi itu yang bagi Ibu Mega itu bagaimana Ya. caranya gitu ya, Mm-mm. mendamaikan diri dengan seorang pengkhianat kan, itu Mm. kan yang mesti kita pahami itu. Dan Ibu Mega seorang perempuan yang tahu bahwa rahim dia itu melahirkan kekuasaan politik untuk mengasuh bayi yang namanya Jokowi, bayi yang namanya Gibran. Tiba-tiba rahimnya dirusak oleh hereditasnya, oleh keturunannya sendiri, keturunan politiknya kan. Itu susah bagi Ibu Mega tuh. Mungkin bagi Puan lebih gampang itu. Tapi tetap PDIP itu simbolnya adalah Megawati. Itu dasarnya kan. Mm. Dan Ibu Mega saya kira akan bersikeras bahwa dia sudah melakukan politics of care selama 9 tahun pada Jokowi. Melakukan
politics of mothering, mengasuh bahkan Gibran itu sebagai kader yang berguna bagi PDIP. Tiba-tiba dua-duanya, ayah dan anak itu berkhianat pada ibu politis mereka kan. Jadi itu yang juga dipertimbangkan saya kira dengan sangat kuat oleh Prabowo itu. Wah, susah memang, tapi Ibu Mega juga kasih sinyal bahwa kami tetap punya kekuasaan loh, kami tetap berkuasa di DPR, di lokasi-lokasi politik strategis di kabupaten kota juga masih dikuasai. Nah ini yang membuat Pak Prabowo sebagai orang yang ingin seperti biasa filosofinya mempersatukan itu harus berpikir berkali-kali itu. Dan selama dia berpikir berkali-kali, selama itu juga tekanan publik terhadap Gibran itu akan berlanjut tuh. Jadi kalau mau lega mestinya Prabowo ikut mendorong proses politik di Mahkamah Konstitusi, walaupun dianggap loh kok akhirnya Prabowo ingin bersih dengan Jokowi. Jadi baik berselisih sekarang daripada berselisih 5 tahun lagi sepanjang itu kan. Jadi Pak Prabowo juga bisa kasih sinyal loh bahwa demokrasi itu membutuhkan pengaturan ulang kekuasaan. Bahwa Gibran sudah terpilih itu fakta elektoral, tapi fakta moral tidak begitu kan, itu soalnya tuh. Nah itu biarin Pak Prabowo berkontemplasi, tentu dibantu oleh senior-senior di Gerindra termasuk Pak SBY misalnya, untuk menentukan sikap tuh. Bagaimanapun hasil itu akan dinyatakan 20 April nanti, maka 22 paling telat. Begitu dia diucapkan, kalau dia diucapkan menggembirakan Prabowo, mungkin Prabowo merasa ya saya presiden sekarang, iya. Tapi itu cuma 2 hari. Setelah itu Prabowo masuk lagi di dalam ulekan politik netizen, apalagi yang mulutnya nggak bisa ditahan kan. Jadi kita inginkan Prabowo misalnya keluarin satu statement, kami menunggu keputusan yang adil dan kami tidak akan memaksakan diri untuk menerima sesuatu yang sebetulnya masih dipersoalkan oleh publik, itu yaitu Gibran. Itu juga hal yang biasa. Ya, mungkin juga Pak Jokowi akhirnya sadar bahwa lebih baik Gibran itu ditarik secara etis sebetulnya, daripada Jokowi itu jadi bulan-bulanan selama 5 tahun melalui kritik yang terus menerus atau hujatan yang terus menerus pada foto Gibran di semua tempat kan. Itu kan kita bayangkan kesulitan Prabowo untuk memikirkan itu. Yang tidak dia bayangkan bahwa itu poin buruk ketika dia memutuskan untuk mengambil Gibran, atau dipaksa untuk mengambil Gibran sebagai perwakilan anak muda yang gagal, dan bahkan cara berpikir atau seluruh sikap Gibran itu bertentangan dengan maksud milenial untuk memuliakan milenial ke depan. Itu aja soalnya. Ya, tapi saya kira sebenarnya Hakim Mahkamah Konstitusi juga seperti yang Anda sebut tadi, kalau diberi sinyal yang jelas misalnya begitu ya dari sisi politik, katakanlah oleh Pak Prabowo, mungkin mereka akan berani mengambil terobosan-terobosan hukum yang bisa kita sebut sebagai jalur kompromi kan gitu. Kenapa? Jalur kompromi. Ya. Saya kira itu jadi tetap kendati itu mungkin secara kuantitatif tidak menguntungkan Gerindra, tapi secara kualitatif itu memuliakan Gerindra itu. Karena Gerindra mengerti bahasa tubuh masyarakat sipil. Gerindra mengerti batin dari guru-guru besar. Gerindra tahu bahwa mahasiswa itu tidak suka pada Gibran tuh. Jadi kalau Pak Prabowo paksakan, itu Pak Prabowo akan mengalami ketegangan psikologi selama 5 tahun. Dan itu yang ditunggu sebetulnya, semacam sinyal supaya Mahkamah Konstitusi bisa lebih lega untuk mengambil keputusan tuh. Yaitu tadi itu ada keputusan yang wise, yang penuh naluri kepancasilaan, kira-kira begitu tuh. Dan orang tahu bahwa ini momentumnya. Sebab kalau momentumnya tidak hari ini, itu artinya Pak Jokowi akan mengambil lagi kesempatan, walaupun orang anggap ya kesempatan apalagi yang mau dipakai Pak Jokowi itu di era ini. Jadi tetap kita membayangkan akan ada keputusan yang betul-betul tajam dan distintif dari Mahkamah Konstitusi, dan keputusan itu juga ditunggu oleh Megawati. Nah ini yang memungkinkan Megawati bersiap-siap untuk bicara lagi dengan Pak Prabowo kalau keputusan itu sudah diambil. Tapi tentu bagi Megawati keputusan itu bukan untuk memenangkan Prabowo, tetapi menghalangi Gibran itu masuk di dalam radar yang akan membuat kacamata PDIP itu buram lagi itu. Jadi kita mengerti desain-desain yang lagi dipikirin oleh Pak Prabowo, tapi memang rumit. Yes. Oke, ini perkembangan saya kira masih ada waktu sepekan lah ya. Segala sesuatu yang bisa terjadi begitu, dan kita tentu saja mendorong agar para hakim di Mahkamah Konstitusi berani mengambil langkah-langkah yang
kayak kita sebut sebagai win-win lah begitu ya untuk semua kalangan gitu ya. Ya itu win-win, itu kan Pancasilais, betul. Jadi Ya, ide Pak Prabowo untuk mengakrabkan kembali bangsa ini dimungkinkan dengan hilangnya faktor Gibran. Bukan ya, masyarakat sipil yang menginginkan, kalau masyarakat sipil dari awal udah menginginkan itu, bukan Gibran. Tetapi bagi PDIP tentu kan, kan ya. yang akan mengganggu, yang potensial mengganggu Prabowo ya PDIP. Jadi kalau Nah, PDIP tidak diberi semacam akses moral untuk mempersoalkan Gibran, maka PDIP pasti akan mundur. Dan bagi oke. kami sebetulnya, bagi saya, Heru atau FNN merasa, ya kalau begitu sebaiknya PDIP ambil posisi oposisi aja secara total Iya, kan. ya, Nggak usah lagi berharap bahwa ada koneksi-koneksi di tingkat lokal atau tingkat nasional soal ya, masa depan demokrasi kita. ya. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, Yes. oke.